Bisa Story. Terima kasih sudah klik channel ini dan welcome bagi yang baru gabung. Apa yang muncul di benak kalian kalau mendengar Area 51 Amerika Serikat? Misteri, teka-teki, dan tentu saja berbagai teori konspirasi. Pembahasan Nisha Story kali ini cukup menarik, yaitu seputar Area 51. Kita akan bahas mulai dari sejarah pembangunan hingga kejanggalan-kejanggalannya. Tapi jangan lupa ritual sebelum pembahasan. Tekan dulu tombol like, subscribe, dan aktifin loncengnya. Setelah itu, fokus menyimak. Area 51 berada di wilayah terpencil, tepatnya di Groom Lake, yaitu danau kering di Gurun Nevada. Wilayah terlarang ini sebenarnya pangkalan Angkatan Udara Amerika Serikat dan terletak di kawasan yang dilindungi oleh pemerintah federal sebagai bagian dari Situs Keamanan Nasional Nevada yang merupakan bagian dari Kompleks Angkatan Udara Nellis. Terdapat lapangan terbang bernama Homey Airport dan bandara ini berbatasan dengan Groom Lake. Area 51 punya landasan pacu sepanjang 3,7 km. Terletak di dua area militer rahasia lainnya, yaitu Nevada Test Site dan Nevada Test and Training Range. Seluruh kawasan ini melingkupi lahan seluas 2,9 juta hektar. Ada yang sepemikiran nggak? Kenapa sih wilayah ini terlarang? Emang di dalamnya ada apa? Sampai-sampai penjagaannya ketat mulai dari pengawasan elektronik hingga penjaga bersenjata. Katanya sih tidak ada yang benar-benar tahu apa yang dikerjakan di dalam Area 51 ini. Tapi mari coba cari tahu dulu, kenapa Area 51 ini dibuat. Secara resmi, Area 51 merupakan bagian dari MTTR atau Pusat Pelatihan Militer yang dibangun pada masa awal Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Keduanya berlomba menciptakan teknologi untuk mengungguli satu sama lain menjadi sesuatu yang krusial. Nah, karena letaknya di daerah terpencil yang cukup terjaga kerahasiaannya, Area 51 ini dipakai sebagai fasilitas untuk menguji dan mengembangkan pesawat dengan kecepatan dan gaya yang nggak biasa, termasuk pesawat mata-mata U-2 dan SR-7. Juga untuk menguji pesawat rahasia lainnya, seperti pesawat pengintai super cepat A-12. Pesawat A-12 pertama kali diterbangkan di area ini pada 1962. Bentuk uniknya seperti memiliki pusat yang menonjol untuk bahan bakar tambahan. Selain itu, pesawat tempur siluman F-117 yang berbentuk aneh juga diuji pertama kali di area terlarang ini pada tahun 1981. Tempat ini amat misterius. Kamu bisa lihat Area 51 di peta, bahkan udah ada di Google Maps. Tapi nggak pernah bisa diakses secara langsung untuk publik. Bahkan, pesawat juga dilarang terbang melintasi Area 51. Karena sangat terlarang, maka muncullah berbagai asumsi dan teori konspirasi seputar Area 51. Tempatnya terlarang dan dijaga super ketat mengundang opini liar banyak orang, terutama warga Amerika Serikat sendiri. Banyak teori konspirasi yang bermunculan di kalangan masyarakat, terutama tahun 50-60-an. Saat lagi hangat-hangatnya berita mengenai adanya objek terbang mirip UFO di atas langit Area 51 ini. Bahkan muncul di berita utama koran Reno Evening Gazette dengan judul More Flying Objects Seen in Clark Sky pada 17 Juni 1959. Banyak yang curiga kalau Area 51 ini nggak cuma digunakan untuk pengujian pesawat rahasia Amerika saja, tapi juga pengujian teknologi alien. Pada tahun 1989, seorang pria bernama Robert Lazar mengklaim bahwa dia bekerja pada teknologi luar angkasa di dalam Area 51. Lazar bilang ke reporter TV bahwa dia melihat foto otopsi alien di dalam fasilitas tersebut dan bahwa pemerintah Amerika Serikat menggunakan fasilitas tersebut untuk memeriksa pesawat luar angkasa alien yang ditemukan. Teori kedua, bahwa pendaratan Apollo 17 di bulan yang merupakan misi Neil Armstrong adalah bualan belaka.
Yang sebenarnya semua rekaman yang menunjukkan astronot berjalan di bulan itu diambil di Guru Nevada ini, Area 51. Apa buktinya? YouTuber Streetcap One berpendapat bahwa ada bayangan seseorang di gambar Apollo 17 yang diambil pada Desember 1972 di bulan. Ia menyebutnya sebagai petugas pentas. Dia meyakini foto tersebut telah disetting, karena ada orang yang tidak menggunakan baju astronot ketika berada di luar angkasa. Anda bisa melihat sepertinya ada pria berusia di atas 70 tahun dengan rambut panjang memakai sejenis baju sepinggang. Ini membuatku mulai bertanya-tanya, di mana baju astronot pria ini? Ucapnya. Gimana menurut kalian? Larangan adalah perintah. Begitu kata Netindo. Tapi apa berani nekat masuk area terlarang ini? Tanda peringatan udah jelas banget di area 51 ini, bahwa mereka tidak akan mentoleransi penyusup. Artinya, tahu sendiri kan? Salah satu akibatnya jika kamu nekat masuk ke sana, nasibnya mungkin akan sama dengan 2 YouTuber Belanda ini. Mereka ditangkap oleh kepolisian Amerika Serikat karena memasuki Nevada National Security Site sejauh 4,8 km. Dan wilayah itu ada di sekitar area 51 yang sangat terlarang. Sebelumnya ada unggahan di Facebook untuk menyerbu area 51 yang dibuat oleh akun Jason Barnes dan telah ditandatangani lebih dari 1 juta orang pada 2019 lalu. Dan 2 YouTuber ini dicurigai sebagai bagian dari mereka yang ingin menyerbu. Tapi pada faktanya bukan. Mereka hanya penasaran ingin tahu ada fasilitas apa saja di area 51, meski sudah tertera jelas larangan masuk wilayah itu. Karena melanggar, maka berakhirlah di penjara Nevada. Setelah sekian lama, akhirnya area 51 diungkap ke publik dan diakui secara resmi oleh pemerintah pada 2013. Karena permintaan publik berdasarkan Undang-Undang Kebebasan Informasi Amerika Serikat. CIA pun membantah tudingan adanya UFO atau alien di area ini. Dan pesawat mirip UFO yang beredar hanyalah balon cuaca. Namun para penganut teori konspirasi tetap kekeh bahwa itu adalah pesawat luar angkasa dan mungkin ada alien abu-abu bermata besar di dalamnya. Jika hanya balon cuaca, kenapa banyak penampakan UFO yang hampir sama persis dengan tanggal dan waktu penerbangan pesawat-pesawat eksperimental yang diklasifikasikan saat itu? Pada akhirnya nggak ada alasan buat berpikir bahwa ada sesuatu yang dirahasiakan di balik pemandangan dan suara-suara aneh di area 51. Kamu termasuk yang percaya atau enggak, guys? Uniknya, di sekitar sana jadi terdapat banyak hotel, bar, dan toko souvenir bertema alien. Selain itu, sejumlah film, dokumenter, hingga acara TV dibuat di lokasi itu. Salah satu contohnya adalah film Spider-Man No Way Home. Meskipun informasi resmi tentang area 51 sangat minim, diyakini bahwa militer Amerika Serikat terus menggunakan area 51 untuk mengembangkan pesawat mutakhir. Kurang lebih yang kerja di sana ada sekitar 1.500 orang. Ini dilihat dari banyaknya pesawat sewaan yang terbang dari Las Vegas. Annie Jacobson, penulis sejarah area 51 mengatakan bahwa beberapa program spiones paling canggih di dunia sedang dikerjakan di sana. Tulis pendapatmu tentang area 51 di kolom komen ya. Jika ada yang tahu lebih banyak, silakan share info menarik dari kalian di bawah. Terima kasih sudah nonton channel Nisha Lova di segmen Nisha Story. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe ya teman-teman, agar channelnya semakin berkembang.